Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam satu hari ini Engkau memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Dan pada malam ini Tuhan kami masih tetap merasakan penyertaan Tuhan. Ya Allah, sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami dan berikan hikmat pengetahuan agar kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Galatia 4 ayat 21 hingga ayat 31. Ayat pembimbing renungan ayat 31. Begini firman Tuhan. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, anak-anak perjanjian. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah manusia yang berdosa, manusia yang suka memberontak, melawan perintah Tuhan, manusia yang masih hidup dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak dikenan oleh Tuhan. Bahkan kita adalah manusia yang sering melakukan, bahkan berbuat sesuka hati dan menyakiti sesama kita. Tentu dalam perbuatan ini kita tidak layak menerima status sebagai anak-anak perjanjian, sebab sebagai anak-anak perjanjian adalah dia yang diperanakan melalui roh dan hidup berdasarkan perbuatan roh. Artinya hidupnya berbuahkan atau menghasilkan buah-buah roh yang nyata dalam kehidupannya. Dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23 di sana sangat jelas disebutkan buah-buah roh, yaitu hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah-buah yang dihasilkan oleh setiap orang yang telah dipenuhi oleh Roh Allah dan ia disebut sebagai anak-anak perjanjian. Dan ini juga dapat dikatakan bahwa hidupnya jauh dari sikap hidup yang kotor dan dari perbuatan dosa dan tidak memberontak terhadap perintah Tuhan. Namun secara biologis atau jasmani, kita memang dilahirkan dari daging dan hidup berdasarkan keinginan daging. Akan tetapi keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena hidup yang dikuasai oleh daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging dan menuruti kehendak manusia. Dan semua keinginan manusia adalah buruk dan segala perbuatannya adalah dosa, bukan kehendak Allah. Apa yang disebut sebagai manusia yang hidup secara daging adalah fana, hancur, habis, dan menuju kepada kebinasaan dan penghukuman. Dalam renungan malam ini disebutkan bahwa Ishak adalah anak Abraham yang dilahirkan oleh Sarah dan ia disebut sebagai anak perjanjian yang lahir menurut roh.
Artinya, Ishak lahir karena Roh Tuhan yang berkarya. Ia lahir semata-mata karena kuasa Tuhan dan karena kehendak Tuhan. Seseorang yang dilahirkan dari Roh oleh karena kuasa dan kehendak Tuhan adalah di mana keadaan hidupnya akan selalu dituntun oleh Roh Allah dan meninggalkan segala tabiat dosa yang mempengaruhi hidupnya dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Ishak disebut sebagai anak perjanjian yang tidak lagi diperhamba oleh daging dan keinginan daging. Ia adalah orang yang merdeka dan berhak menerima janji Allah sebagaimana janji Allah kepada bapaknya, kepada Abraham, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Demikian Ishak sebagai anak perjanjian, ia berhak menerima berkat dari Tuhan, hidupnya diberkati. Sahabat renungan malam Shalom, kita juga sama seperti Ishak. Sekalipun kita dilahirkan secara biologis atau secara jasmani, namun kita dihadirkan di dunia ini adalah atas kuasa dan kehendak Allah sendiri, bukan kehendak kita, bukan kehendak manusia, bukan juga berdasarkan kemampuan manusia. Jika kita dapat menyadari bahwa kita ada di dunia ini adalah karena kuasa dan kehendak Allah, berarti kita harus mengikuti, menuruti segala kehendak Tuhan Allah. Kita harus mau dituntun oleh kehendak Tuhan. Walaupun kita adalah manusia yang hidup secara biologis dan jasmani, namun kita juga disebut anak-anak perjanjian dan berhak menerima janji Allah dalam hidup kita. Sebenarnya status ini tidak pantas bagi kita sebagai anak-anak perjanjian, tetapi karena kehendak Allah melalui kasih karunia-Nya dalam pengorbanan penebusan anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang melayakkan kita, yang menjadikan kita pantas sebagai anak-anak perjanjian. Bukan karena kehendak kita, tapi karena penebusan dalam Tuhan Yesus. Kita tidak lagi diperhamba oleh hal-hal yang bersifat jasmania. Kita tidak lagi menuruti yang bersifat kedagingan. Kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging yang membawa hidup kita kepada perbuatan-perbuatan dosa, segala tabiat dosa. Kita tidak lagi hidup dikuasai oleh maut dan kebinasaan. Sebab itu sudah dikalahkan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dimerdekakan dari dosa-dosa. Kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa serta keinginan daging, dan kepada kita diwariskan keselamatan kekal. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang yang sudah dimerdekakan dan dilayakkan menerima status sebagai anak-anak perjanjian, maka janganlah kita hidup dalam perbuatan daging serta keinginannya. Mari kita gemar melakukan kehendak Allah sebagai bukti bahwa kita telah menjadi anak-anak perjanjian, sehingga kita layak menerima berkat Tuhan, kita layak menerima janjinya, hidup kita senantiasa diberkati, sama seperti Ishak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah menjadikan dan melayakkan kami sebagai anak-anak perjanjian. Itu semua karena kasih karunia-Mu melalui penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan kami,
yang memerdekakan kami dari segala keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging, segala tabiat dosa. Engkau telah mengalahkan itu Tuhan, sehingga kami memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Kami layak menerima anugerah-Mu, menerima berkat-berkat. Biarlah kiranya sepanjang hidup kami, Engkau selalu ada menyertai kami. Malam ini Tuhan kami mau beristirahat, berkati kami sepanjang malam ini, dan bangunkan kami di esok pagi, agar kami dapat melanjutkan setiap aktivitas kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.